bantuan dan kerjasama dalam rangka proses pembelajaran. Ya. Karena mahasiswa ini belajar di kampus dengan aturan yang sudah kita ciptakan, tentunya masih minim pengalaman Ya. untuk pelaksanaan real di lapangan. Makanya dengan kegiatan praktik di lapangan mereka diharapkan bisa membuat satu analisa kajian mengenai bagaimana proses pelaksanaan sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu maka ada harapan besar bagi kami mahasiswa, walaupun ini para dosen-dosen sangat senior, para doktor dan juga profesor. Jadi maka di bidang manajemen pelaksanaan konstruksi. Tetapi ketika berjumpa dengan kondisi-kondisi di lapangan, kita tentunya sangat mengharapkan, karena pelaksanaan di lapangan itu berkembang terus setiap saat. Oleh karena itu kekinian memang kami berharapkan, karena di informasi Bapak bahwa ini boleh dikatakan hotel yang sangat kompleks dan butuh ketelitian orang pelaksanaan. Nah itulah yang barangkali menjadi sasaran kami dalam proses belajar. Walaupun mereka dalam kategori diploma 3, Ya. karena diploma 3 kan tenaga-tenaga yang mengeksekutor di lapangan menurut pedoman kami. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalau ada di sini. Memang pada pelaksanaan lalu ada juga kami yang dari program diploma 4 aktif di sini, dan kami sudah diskusikan dalam sidang-sidang proposal lalu. Ada beberapa mahasiswa yang ambil bagian di sini. Tentunya kami mengharapkan juga dalam rangka menunjang dalam penulisan laporan skripsi, mereka mungkin akan datang ke sini lagi mengambil data dan lain sebagainya. Tujuan kami mulia sebetulnya Pak. Ketika mahasiswa kami instruksikan untuk melakukan kajian-kajian mengenai ini dan membutuhkan data, maka tentunya perlu ada kerjasama dari pihak sini. Mungkin kalau ada hal-hal yang sangat sensitif dan mungkin yang terlalu rahasia, kami tidak terlalu memaksakan itu. Tapi untuk hal-hal kayak gitu, misalnya seperti kolam ada di lantai 3, ini kan satu keunikan. Dan ada mahasiswa yang kemarin itu sudah kami arahkan untuk coba tracing di bidang itu, ambil kajian di bidang itu. Kalau misalnya kajian di bidang itu berarti kita ada suatu pengalaman baru dalam rangka pembelajaran lapangan. Karena kalau kita hanya menghayal kemudian begitu kan tidak pas. Tapi kalau ada kenyataan di lapangan dan coba dikaji bagaimana keadaan, nah itu barangkali hal yang paling yang kita harapkan, karena ini lulusan politeknik ya memang lebih unggul dari hal praktis di lapangan dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu maka bantuan Bapak dan tim di sini sangat kami harapkan untuk membantu mahasiswa kami dalam rangka proses pembelajaran ini. Kurun waktu yang sangat singkat dari mahasiswa, tetapi mungkin masih ada agenda-agenda yang lain pada semester yang berikut. Mungkin hotel ini juga masih, walaupun masih dalam sudah tahap finishing, tidak apa-apa menurut kami. Itu juga pembelajaran untuk mahasiswa, walaupun dari untuk yang sekarang ini pas untuk kajian strukturnya. Nah makanya untuk mahasiswa ini, jika juga mereka pulang dari sini, mereka akan dibuka semacam didesak untuk membuat satu laporan yang aktual di lapangan. Mohon ada bantuan dalam rangka ini. Barangkali kami akan coba jalan-jalan dan kunjungan ke area ini dalam rangka memberikan masukan kepada mahasiswa. Kalau begitu Pak. Ya, saya juga pertama-tama mohon maaf Pak, karena satu ini kondisi belum aktif full ini proyek ini, jadi kondisi darurat, sampai jalan masuk juga tidak safety sama sekali, itu berbahaya. Saya pun juga kaget, mau dosen-dosen mau datang katanya, waduh kondisi masih begitu, jadi saya juga mohon maaf. Tadinya saya mau arahkan depan sebenarnya ada jalan juga kan itu, tapi ternyata penuh dengan material bata merah ya. Jadi saya sudahlah
kebetulan Bapak sudah melewati dengan selamat. Karena terus terang kami ini dikejar mengeluarkan konkret pump ini untuk proyek kami di Kendari. Jadi kami masa libur kemarin sudah breaker, sudah hancurin itu jalan ram, mau kita angkut gitu. Hanya TC-nya ini mau ada tais-nya, tais tower crane-nya ini mau ada saya perkuat lagi las-lasannya karena yang diangkat cukup berat ya. Jadi saya tambahin tais, mungkin besok bisa saya angkat itu pompa ekskavator juga nanti biar kerjaan finishing kan sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi mohon maaf atas keadaan seperti itu. Terus yang kedua saya juga terima kasih atas kepercayaan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Kami pasti bantu Pak, artinya kami pasti siap bantu. Malah yang rombongan pertama dulu yang dari D4 ya. Itu kami sampai sekarang Pak masih ada WA group. Kalau ada minta data apa kami kirim juga gitu ya. Kan ada yang ambil struktur, saya lihat ada yang ambil manajemen ya. Jadi di finishing ini sebenarnya sama juga. Kalau mau ambil manajemen kan sama saja, bisa melihat produksi gitu, tukang, terus caranya percepatan kan di situ juga ketemu. Sebenarnya sama aja sih. Ilmu itu ada di mana aja menurut saya. Walaupun bidangnya teknik sipil. Terus hanya mungkin bapak-bapak kalau mau lihat ke atas juga silakan hari ini kalau mau jalan, tapi lewat tangga darurat ini sudah sampai lantai 7 Pak, sudah lantai 7. Tapi kalau tidak ini tidak usah maksa. Karena takutnya nggak biasa. Beda ya jalan kita sampai di lantai yang ada kolam. Oh lantai 3 ya, lantai 3 ya. Jadi kolam ini Pak bukan muncul ya, jadi ke bawah, dari lantai 3 ke bawah. Ya. Cukup dalam juga 1,4 ya. Jadi di lantai 2 itu masih ada sisa sedikit, itu kan 5 meter floor to floor. Keambil 1,4 ketemu balok, ketemu ini. Jadi di lantai 2 hanya ketemu kurang lebih 2 meteran saja. Habis itu ini bidang ini mau dipakai untuk smoking area. Jadi Hotel Amaris ini saya nggak tahu ini pengaruh di Manado apa gimana ya. Jadi ini banyak smoking area, betul ini saya heran. Saya juga perokok ya, tapi kok banyak sekali di sini nih. Lantai 2 ada, lantai 1 ada, lantai 3 ada. Sebenarnya mungkin permintaan karena di Manado ini. Itu karena itu Pak, perilakunya negara laut. Iya, begini ya, saya nyata banyak smoking area. Jadi apa orang Manado seneng nongkrong, seneng merokok di sana ya kan? Ballroomnya, ballroom untuk ini minimal untuk penyediaan sekitar 400 orang dari 500 ya. Sudah acara resepsi. Betul ya. Swimming pool lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3. Walaupun kategorinya sih kecil ya, hanya 4,5 kali 9 ya. Nah. Menghadap ke laut. Enggak sih, pojok sih, tapi memang dia outdoor Pak. Tipenya modelnya outdoor. Hampir mirip dengan West Prime, mirip lah seperti itu. Ya outdoor. Hanya memang swimming pool itu sekarang itu teknologinya modelnya skimmer Pak ya. Jadi kayak akuarium gitu. Pakai kaca. Bukan, jadi seperti akuarium sirkulasi airnya. Oh. Iya, saya juga baru ketemu ini sebenarnya. Tapi rupanya sudah berkembang di Jalan Jakarta di mana ya. Jadi kolam renang itu sekarang ada teknologi Jerman. Jadi seperti akuarium aja persis. Airnya Hanya sirkulasi gitu ya. Ulang. Jadi tidak seperti Ganti-ganti terus. kan ada yang sistem balancing tank Pak ya. Ini enggak, yang ini
seperti akuarium. Jadi ada inlet outputnya di situ, tidak banyak pipa-pipa, ya tidak banyak pipa-pipa, jadi tapi air bersih gitu karena selalu filter ya. Filterisasi. Iya. Kayak kalau langsung di pinggir kolamnya itu. Betul, ya. Pipeline itu. Betul. Jadi saya lupa vendornya ya. Kebetulan nama Jerman, jadi kita nggak gitu hafal. Jadi dan modelnya bukan kecil, risiko tetap bocoran Pak, karena tidak ada pipa-pipa di situ ya. Nah, kalau sistem skimmer balancing tank kan ada pipa-pipa inlet outlet ya. Ini tidak ada, jadi polos betul kita buat, itu aman, lebih aman sih. Dan ininya dinding ininya pelapisnya bukan mosaik, bukan keramik. Jadi khusus ini apa? Seperti vinil Pak, vinil khusus, vinil swimming pool ya. Jadi benar-benar kayak kolam ini, kayak mainan gitu. Tapi ya artistik. Artinya lantai di sini aja untuk kelas Amaris menurut saya termasuk mewah nih. Nanti lantai laying areanya pakai itu model kayu Pak, model kayu ya. Cukup mewah itu, cukup mahal ya. Kamar AC AC oleh ini kontraktor lain ya. Jadi kalau kami hanya pekerjaan struktur dan arsitektur saja Pak, sama interior. Ya. tapi dia sentral ya Pak? AC-nya enggak? Enggak. Yang sentral tidak ada Pak, iya. Semua unit ya, cuman ada pada ini aja. Ya model-model yang besar aja seperti bukan ballroom pun semi lah semi, tapi pakai itu Pak sistem PRP, artinya PRP bisa terkendalikan di ini semua ya. Kalau pelabuhannya air sumber air bersihnya dari mana? PDAM. Oh, PDAM. Iya. Jadi di sini itu tidak boleh membuat sumur ya, kawasan oleh pihak Pemerintah. kawasan tidak boleh. Kawasan. Oh, Jadi, kawasan. Kawasan yang tidak boleh. Nggak, Kalau tidak sumur memperbolehkan Nggak bisa ada air sumur bersih. sendiri. Iya, tidak boleh. Iya. Oh, Nggak, yang dia- langsung ambil dari. Iya. Kalau sumur dia bisa Sebenarnya air terjadi di settlement. kedalaman, memang dalam Pak ya. Iya. Yang minimal katanya di 70-an itu airnya baik. Kami di Blue Banter tuh sebelahnya Bukaman kan ada mes karyawan. Sumurnya satu sumur dipakai 2 pompa. Itu udah habis-habis tuh. Airnya. Airnya bagus juga. Memang Spam ya. Harus beda. di sini tidak boleh sumur karena bisa terjadi settlement, gugur. Betul, iya. Iya, karena Ya, apa, ini reklamasi, karena jadi reklamasi, iya, iya. Kalau sumur dia turun, Nah, bahaya. ini juga terus terang saja saya dapat komplain jalannya ini terjadi penurunan ya di Iya. sekitar hotel. Ya mungkin akibat ada beban struktur Pak ya. Iya. Bukan struktur. Sehingga bersama-sama turun. Ya, pasti itu. Ya, tapi sih biasanya sih Ya. jarang sih kami terjadi. Ini karena mungkin di kawasan Ini kan reklamasi, ya. reklamasi. Saya juga heran, itu bisa ada letak ya. Iya. Apakah memang letak setempat lokal artinya Lokal yang sekitar di hotel jalan saja. aja, atau area ya saya juga nggak tahu nih. Kalau Tapi air ya. limbahnya gimana Pak di sini? Limbah di sini pakai pengolahan STP, jadi ada sistem. Jadi dia Ada jauh tabung, dulu ya. tabung. Ada tabung kapasitas 50.000 ya. Meter kubik. 50 kubik. Ya, bisa. Dia punya tangkinya di lantai atas berarti. Di bawah. Oh, di bawah. Di bawah di Oh, semua. ini kan di bawah ini kita ada Launching. Iya. groundwater tank. Iya. Nah sebelahnya ada ruang pompa dan STP itu. Ya. Tetap dia buang ke laut ini. Dia punya air. Ujung-ujungnya ya, tapi kan sudah ini Pak, Iya. sudah bening ya, sudah bening. Sudah bening, hanya memang tidak layak dipakai lah istilahnya buat nyangkut segala macam. Baru menurut Bapak mahasiswa Poli PKL di sini bagaimana kesan Bapak? Oh baik, tertib sih Pak. Jadi intinya kami hanya menginginkan mahasiswa itu masuk ke sini tertib, tidak sering
lolos gitu ya, nggak masuk. Itu aja sih bagi saya. Dan saya selalu buka sama adik-adik kapanpun. Saya pun sekali-sekali saya memberikan pengarahan umum Pak. Jadi mengenai proyek ini, mengenai yang lain pun saya siap ditanya gitu. Kebetulan saya cukup tua ya di proyek. Jadi saya pernah kerja di Tanah Gambut juga, pernah di mana. Jadi saya bertanya kemanapun saya mungkin masih bisa menjelaskan sedikit lah ya. Artinya pernah kerja di air, pernah kerja di ini gitu. Saya sengaja silakan kepada adik-adik, kadang-kadang juga saya kalau ada saya minta kumpul semua nanti saya jelaskan. Bukan apa-apa sih, saya menginginkan adik-adik itu tahu ya soal lapangan ya. Karena kalau dari kampus kan terbatas Bu ya. Kita mungkin dari kampus mungkin anak-anak adik-adik itu mikirnya bingung ngurus ujian aja gitu. Tapi di lapangan kan supaya lebih inilah, supaya lebih tahu. Saya juga kadang-kadang saya suruh naik gitu kalau apa namanya ada pengecoran apa. Karena pekerjaan kami tahapannya mau pengecoran. Yang arsitektur sebenarnya sudah mulai jalan. Kita juga yang habis selesai lebaran ini kita datangin orang khusus finishing ya. Jadi untuk orang-orang kebetulan ada dari ITM sini yang ikut arsitektur. Karena saya kasihan kalau dia nggak dapat ilmu ya, ilmunya lapangan aja dia. Iya, karena arsitektur kan maaf aja kan itu tidak ini ya identik dengan perencanaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diambil pelajaran semua ada jadi pelajaran kan begitu Bu ya. Contohnya layout gitu ya. Ini kan kebetulan ada perubahan layout. Kenapa tangga ada di sini kan itu juga buat arsitektur jadi perhatian. Kenapa supaya tidak menghalangi tenan. Di sini kan lantai ground ini tenan Bu. Nah, tenan itu nggak mau terhalang tangga gitu. Semua pengen lihat ya. Jadi walaupun saya bukan perencana gitu ya, minimal pada waktu diskusi mengenai perencanaan saya kan ada di situ. Jadi sedikitnya tahu keinginan owner karena seorang perencana tidak seahli owner dalam hal dagang kan begitu Bu ya. Maaf ini saya kasih contoh Bu ya. Saya kemarin dikunjungi berkali-kali oleh pemiliknya Golden. Karena dia ada berminat membangun. Yang waktu lalu PKL ada mahasiswa yang mengambil biasanya tentang sistem plumbing. Oh iya. Jadi mungkin mau minta bantuan Pak Iya. bisa membantu dia. Bisa. Dia Iya. perlu sekali gambar-gambar plumbing. Bisa Bu ya. Minta tolong Pak. Jadi saya potong Bu sebentar. Plumbing yang masuk skup kontrak kita itu adalah unit kamar Bu ya. Plumbing unit kamar sampai sub. Tapi kalau gambar keseluruhan kami ada, artinya walaupun bukan skup kami gitu. Makanya kemarin salah satu mahasiswanya tanya, saya bilang saya perbolehkan asal ada surat karena ada data yang kami serahkan, kami bilang saya gitu kan. Kami siap saja. Jadi nanti gambar instalasi plumbing semua ada. Kalau yang unit kamar memang masuk skup kita karena dikhawatirkan nanti salah-salahan pada waktu bocor gitu kamar lantai atas merusak plafon kan jadi salah-salahan. Jadi kamar keseluruhan masuk skup arsitektur gitu. Itu memang pembagiannya seperti itu. Kalau yang instalasi besar itu sistemnya ada kontraktor MEP. Nah, tapi kami ada sih gambar. Kalau cuma gambar bisa, hanya mungkin shop drawing yang tidak ada yang instalasi besar. Tapi kalau gambar perencanaan, kalau untuk penelitian saya kira cukup karena itu sudah sistem plumbing ya. Nah, walaupun maaf saja saya banyak yang kurang sreg sebenarnya dengan perencanaan di sini ya. Contohnya pembuangan AC ya. Jadi pembuangan AC itu sebenarnya maaf ya seperti kampus nih di Politeknik harus diberi ini dirintis. Air AC itu kan banyak sekali Bu. Itu kalau di Universitas Surabaya
tidak boleh dibuang. Ditampung, Manfaatkan. ditampung, dipakai untuk siram-siram untuk apa gitu. Ah, di sini desainnya kurang bagus nih. Jadi banyak air AC dibuat outdoor, jadi ngalir di luar gitu. Oh. Itu aja sih banyak yang dirubah di sini ya. Karena yang punya hotel nggak mau gitu. Setelah tahu gambarnya seperti itu nggak mau dia, karena harus melalui piping semua, harus melalui pipa semua. Di sini perencanaan AC pembuangannya yang kurang bagus ya. Kebetulan di Universitas Surabaya hampir 80% kami bangun ya, itu kampus besar itu kami yang bangun ya. Jadi saya cukup dekat dengan pimpinan-pimpinan Ubaya ya. Salah satunya air AC itu pun jumlahnya banyak sekali AC-nya kampus. Di fakultas Japri, banyak sekali. 800-an ada mungkin AC. Nah itu airnya per menit berapa liter ya? Iya, betul. Itu di Ubaya itu termasuk perintis yang baik tuh, termasuk pengolahan limbahnya juga. Iya, itu dia. Limbah AC ya? Air AC. limbah septic tank juga Pak. Saya beritahu ya. Iya, jadi limbah septic tank tuh di Ubaya tuh banyak yang di outbound. Yang di lantai 2. Kadang-kadang kita jijik lihatnya gitu ya kan, ada tabung katanya septic tank dalamnya gitu ya. Diproses, dipakai biotek keluar menjadi penyumbur ikan, penyumbur apa gitu ya. Itu Ubaya seperti itu ya. Ini apa namanya, pemanfaatan limbahnya cukup baik. Ya, tidak terlibat dari perencanaan tuh ya, saya tidak terlibat. Kita kan terima gambar rencana vendor, kita tawarkan, kita penawaran. Tapi pastinya dalam IMB sudah sudah kena ya. Kan dari sini keluarnya, dari Samratulangi juga kan kampus kok, dari kampus. Tim TABG-nya, tim ahli PBG. TBG ya. PBG ya sekarang ya. Perizinan bangunan gedung. Persyaratan. Kalau dulu Mana di sini ada Pak? Bisa kita jadikan studi kasus juga? di sini tidak ada. Tidak ada ya? Jadi yang ada di sini bukan value ya, cuman kontrol aja, bukan mengurangi ya, Iya. bukan mengoptimalkan. Tidak terjadi di sini value. Kami sudah beberapa kali mengusulkan sebenarnya adanya itu, menurut kami over gitu ya. Iya. Tapi kelihatannya dari konsultan perwakilan owner di bidang struktur, kebetulan dari Manado juga ya. Dan orang cukup pengalaman juga ya. Jadi sudahlah, karena Manado ini wilayah gempa gitu. Oh, jadi itu ya? Nggak berani? Iya, nggak berani. Atau mungkin karena struktur juga tanah ini kan tanah timbul. Iya, mungkin tanah timbul. Tapi sebenarnya sih Bisa ya Pak? sebenarnya bisa ya. Ada pengalaman bisa. Karena ini terus terang aja ini cukup mahal. Iya, gede-gede kan saya Iya, kalau besar-besar. sama baloknya. Iya, besar. Panjang berapa meter? Ke Borpile ya, Borpile itu 24. 24 tapi di kedalaman berapa? Memang 24 dari atas. Berarti memang Dari tanah asli. karena kerasnya jauh di bawah ya. Berarti Jadi dalam referensi sini. ada orang referensi. Iya, mungkin. Kalau dalam dulu di bagian sini. 24 meter. Tapi sebenarnya harusnya tanah asli tidak sudah di atasnya. Tapi saya nggak tahu ya, itu kan hasil perencanaan kan dari tes sondir toh Pak. Iya. Saya juga nggak tahu solusinya. Semua pukul 24 semua. 24 ya. Dari Pasifik ya. Iya. Perusahaan apa namanya, Propel. Iya. Ini mereka juga nggak sepakat tuh dengan metode ya, dia nggak mau metodenya maunya dia profile casing hanya di atas saja gitu. Iya, masukin berarti. Ya. Nah, jadi kemarin tidak sependapat tuh dengan perencana ya. Iya. Kebetulan perencananya ini konstruktornya dosen Pak, dari Jakarta. Iya. Swasta sih, dari swasta. Kayaknya